Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita hari ini akan melanjutkan lagi pembahasan di metode Taknan jilid yang kedua tentang pembagian lam dan hukum-hukumnya. Baik, teman-teman, sebagaimana kita telah bahas ya, ini ada yang harus saya katakan dahulu. Ya, kemarin di bagian tebal tipis huruf, di bagian ahottu di sini ya, sebagaimana di Muqaddimah Jazariyah, jika ada to sukun bertemu dengan huruf ta disebutnya dengan idgham mutajanisain sama makhraj beda sifatnya. Nah, teman-teman sekalian harus membacakan ini dengan menebalkannya pada huruf to terlebih dahulu, kemudian masukkan kepada huruf ta dan dia tipis. Jadi bacanya tidak semuanya menjadi tebal. Contoh, ahottu jadi huruf to semua itu salah, atau mungkin menjadi tipis, jadi tak semuanya. Harusnya dia si to ini nih, nah kan dia tebal dulu kemudian ke tak tipis, atau menjadi tak semuanya itu tidak boleh. Ahad tuh itu tidak boleh, tapi harus salah satu tebal si to-nya, kemudian si taknya tipis. Jadi bacanya ahad tuh itu dia ya. Itu catatan yang harus teman-teman praktekkan dengan benar. Baik, masuk kepada pembagian lam dan hukum-hukumnya. Nah, ini lam ini ternyata, bunda-bunda semua, teman-teman semua itu memiliki 5 bagian. Yang pertama ada lam ta'rif, ada lam asli, lam isim, lam fi'il, dan lam harf. Yang di sini ada lam ta'rif. Lam ta'rif itu apa sih? Lam ta'rif adalah merupakan tambahan pada suatu kata ataupun isim, atau sering disebut di Indonesia alif lam katanya ya. Nah, sebetulnya dalam gramatikal bahasa Arab itu hanya dalam ta'rif ataupun al saja. Nah, maka di sini ada yang dibaca dengan izhar, jelas, ataupun dibaca dengan lebur, idgham. Nah, yang pertama ada alif lam qamari atau al-qamari. Secara bahasa qamar itu kan artinya bulan. Nah, kalau kita hubungkan qamar, kenapa disebut dengan alif lam qamar, alif lam qamar? Sebagaimana realitas kehidupan kita. Kalau malam-malam kita melihat bulan di malam hari itu, maka kan bulannya indah gitu kan ya, jelas terlihat terang gitu kan ya. Nah, maka qamar ini ketika disebut qamar, nah maka si alif lamnya atau lam ta'rifnya dibaca dengan jelas, tidak dileburkan pada huruf berikutnya. Nah, maka si alif lam qamari ini awalnya dibaca jelas jika bertemu dengan 14 huruf berikut ini. Ibli hajjaka wa khaf aqimah. Tidak dileburkan, bukan a anharu, tapi al anharu. Bukan abbabu, tetapi al-babu. Bukan al-ghasyiyati, tapi al-ghasyiyati. Jadi dia ada si alnya dibaca dengan jelas. Ya. Tidak boleh dibaca dengan lebur. Nah, sebaliknya, pembahasan setelah si ini ya, si al-qamari ada asyamsi, alif lam syamsi atau lam ta'rif syamsi. Maka dia dibacanya dengan apa? Lebur kalau yang ini. Kenapa dileburkan? Karena sebagaimana cara bahasa syams itu ya, artinya adalah matahari, di realitas kehidupan kita, ketika siang-siang melihat matahari, maka kan kita lihatnya nggak jelas tuh. Terang banget itu ya silau. Nah, maka dibacanya harus lebur jika bertemu dengan 14 huruf berikut ini. To, sal, so, rota. Nah, bod, zal, nun, dal, sin, vo, zai, shin, lam. Jadi bacanya bukan al-toguti, tapi al-toguti. Bukan al-thalithu, tapi al-thalithu. Bukan al-sobirina, tapi as-sobirina. Nah, jadi teman-teman ya, atau bunda-bunda semua, huruf-huruf yang ada di lam ini itu menyesuaikan dengan kebiasaan orang Arab, sebagaimana Al-Qur'an ini gitu kan ya, diturunkan dengan bahasa Arab, maka kita harus ya menganut pada syarat-syarat yang ada dalam tajwid ini ya, atau kebiasaan orang Arab. Nah, maka tidak boleh kita menyalahi aturannya atau keluar daripada aturan yang telah terkemuka. Nah, itu ya. Baik, berikutnya ada lagi di bawah sini ada lam asliyah. Nah, ini ya yang akan menjadi mungkin teman-teman akan penasaran kenapa ada lam asliyah. Lam asliyah ini beda dengan alif lam syamsiyah. Ada lam asliyah, ada al syamsiyah. Ini beda ya.
Kalau lam asliyah itu dia harus dibaca izhar. Keluarnya dibaca izhar lamnya. Nah, karena apa? Adanya hamzah qat'i bertemu dengan lam sukun pada awal kata. Contohnya nih sudah saya kasih bulat, alwanikum, alfi, alsinatikum. Nah, teman-teman lihat di kata alsinatikum. Ini fokus. Di kata alsinatikum, ya, di sana tuh ada hamzah kotor. Nah, hamzah kotor ini adalah hamzah atau alif yang dimana di atasnya ditandai dengan kepala ain. Tuh ada ya, ini kepala ain nih. Dalam sukun kemudian ada hamzah kotor. Kepala ain. Nah, kalau yang tadi lam yang ta'rif syamsiyah atau mungkin lam ta'rif qamariyah itu menggunakannya dia hamzahnya hamzah wasol. Pengertiannya berbeda. Kalau hamzah kotor, ketika kita baca, kalau sudah harokatnya seperti ini fathah, maka selamanya akan dibaca fathah. Baik ketika ibtida memulai bacaan atau wasol disambung bacaannya. Ya, contoh sebelum kata alsinatikum ini ada kata min. Contoh ya, saya tambahkan min. Ya, bacanya tetap aja min alsinatikum. Tapi kalau misalnya kita bacakan ini di contoh di al-syamsiyah, contoh di sini. Nah, kan sama kan ya? Alif lam sin. No, ada alif lam sin, sini pun sama sebetulnya ya. Hamzah lam sin, alif lam sin juga. Cuman yang pertama dia hamzah qata' yang ini. Yang ini menggunakan hamzah wasol. Kalau ada kata min sebelumnya, nun sukun bertemu dengan alif lam ini kan menjadi iltiqa'us sakinain, bertemuan dua sukun. Yang dimana kebiasaan orang Arab ketika ada alif lam itu selalu dibaca dengan fathah as-sama'u. Tapi ketika iltiqa'us sakinain di kata huruf jar min maka menjadi mina. Minas sama'i. Nah, jadi minas sama. Kita kan nggak pernah baca seperti ini kan? Min as-sama enggak. Atau min as-sama enggak mungkin. Pasti minas sama. Ya kan? Minas sama'i ma'an fa'akhraja bih. Nah, kalau yang ini dia menggunakan hamzahnya hamzah kotor, bukan hamzah wasol, makanya dibacakannya dengan jelas silamnya. Bukan as-sinatikum, tetapi al-sinatikum. Nah, kalau bunda-bunda semua atau teman-teman semua ingin mengetahui perbedaannya hamzah kotor dengan hamzah wasol, hanya akan ditemukan di Mushaf Utsmani asli Madinah. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini ya. Mau lihat? Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di kata bismillah itu ada hamzah wasol. Kan kita bacanya kan lafaz Allah itu kan lafaz Allah nyebutnya Allah kan dalam doa kita kan ya Allah ya Allah, tulisannya kan gitu kan lafaz Allah kan. Tapi ada nggak imam pernah mendengarkan imam yang dia bacanya kayak gini, Bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim? Nggak mungkin, karena dia bacanya wasol. Nah, maka hamzah wasol itu apa? Hamzah wasol adalah hamzah yang dimana ketika dibacakan ketika ibtida memulai maka akan muncul harakatnya. Tapi kalau misalnya dibaca wasol maka akan hilang harakatnya atau menjadi sukun. Bismil. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Nah, hamzah wasol ditandai dengan kepala shad. Itu tuh bukan dhamma. Bismi di lafaz Allah itu bukan dhamma, tapi hamzah wasol. Sebaliknya, jika hamzah qata' yang tadi ditandai dengan kepala ain, makanya dilihat di sana ada iyyaka na'budu. Alif di bawahnya ada kepala ain. Nah, itu ya perbedaan antara hamzah qata' dengan hamzah wasol. Nah, kalau bunda-bunda menggunakan Quran yang sering ada di Indonesia seperti ini, itu tidak akan menemukan perbedaan antara hamzah qata' dengan hamzah wasol. Ini aja, tuh gak ada kan? Di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gak ada kepala ainnya. Di bismillahirrahmanirrahim lafaz Allah tidak ada hamzah wasolnya. Nah, maka kalau teman-teman mengaji ingin praktis tahu antara hamzah qata' dengan hamzah wasol, pakailah Mushaf Utsmani yang seperti ini, yang asli Madinah. Ya. Nah, itu ya, bunda-bunda semua. Masya Allah, Masya Allah. Baik, lanjut nih. Itu daripada lam asliyah. Jadi dibacanya jelas ya. Alwanikum alfi alsinatikum, bukan awanikum afi assinatikum, itu salah. Ya.
Baik yang ketiga ada lam fi'liyah, yakni lam sukun yang ada pada kata kerja. Wajib dibaca jelas, mutlak ini, nggak boleh kalau nggak dibacanya lebur. Dan dibacanya ini dia biasanya penempatannya fiilnya ada di amr atau madhi. Madhi itu telah lampau. Amr itu adalah perintah. Contoh iltaqa bertemu, ya telah bertemu. Qul na'am, katakanlah iya. Katakanlah kan amr perintah dan seterusnya. Nah, maka ini harus dibaca dengan jelas. Ya. Kecuali jika lam fiilnya bertemu dengan lam dan ro, maka harus diidghamkan atau dileburkan. Contoh, mirlobbihim. Ada min, nun sukun ketemu dengan ro. Mirlobbihim. Maka dibacanya dengan lebur. Man la yu'minu. Man la. Nun sukun ketemu lam, idgham bila gunah. Man la yu'minu. Contoh seperti itu. Nah, ini kan ini lam fiil, tapi fokusnya ke si bagian lamnya, ya. Contoh. Nah, kalau di sini kan lam bukan nun ya. Ingat, lam sukun berarti apa? Kul lobbi. Ada kata kul. Kul. Nah, lam sukun ketemu ro. Kul robbi. Bukan kul robbi, tapi harusnya kul lobbi. Ya. Terus katakanlah tidak. Kulla akulu. Kulla. 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 Lam sukun ketemu lam. Jadi bukan kulla. Bukan. Tapi kulla. Langsung leburkan. Nah, itu ya contohnya. Kemudian ada lam ismiyah. Lam ismiyah yaitu lam sukun yang berada di tengah isim, kata benda, yang merupakan bagian asli dari kata tersebut, bukan tambahan. Dan selalu berada di tengah kata. Contoh, mulkan, khalfi, sulhan. Nah, itu daripada bacaan si lam isim. Ya, mulkan, khalfi di belakang, bukan muka, khafi, suha, bukan. Nah, itu ya. Kemudian kalimat terakhir adalah lam haraf, lam sukun yang hanya terdapat pada 2 huruf saja, yakni bal dengan hal. Nah, bal dengan hal ini, nah cuman ada 2 aja sebetulnya. Jadi kalau misalnya contoh di Quran, contohnya kayak seperti ini. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya, kemudian kalla bal tukadzibuna biddin. Kita kayak baca di idgham kan? Kalla bat tukaz enggak, tapi di izharkan. Nah, itu pembagian lam dan hukum-hukumnya hari ini telah selesai. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya di bagian pembagian idgham. Saya akhiri ya, teman-teman semua jangan lupa untuk di baca-baca supaya nggak lupa antara pembagian lam dan hukum-hukumnya agar tidak tertukar. Saya akhiri ya. Assalamualaikum.